Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah belajar bersama bahwa untuk berdiri teguh di masa-masa sulit, kita harus melihat atau memperhatikan kehidupan orang beriman yang setia. Dan pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan hal yang berikutnya, bahwa untuk berdiri teguh di masa-masa sulit, kita harus mengikuti teladan kehidupan orang beriman yang setia. Mari kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 dan 11, kemudian ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat berdiri teguh di masa-masa sulit, kita tidak hanya harus mengingat atau memperhatikan orang-orang beriman yang setia pada masa-masa sulit yang dihadapinya, tetapi kita juga harus mengikuti teladan mereka. Kata mengikuti dalam ayat 10 itu berarti mengikuti seseorang dengan begitu dekat sehingga kita selalu berada di dekat orang itu. Kita menyesuaikan hidup kita dengan orang itu. Secara harfiah, kata mengikuti digunakan untuk seseorang yang mengikuti orang lain yang sedang pergi ke suatu tempat dengan mengikuti jejaknya. Nah, Timotius tidak hanya melihat atau menyadari teladan Paulus, tetapi dia juga telah mengikuti teladan Rasul Paulus dengan sungguh-sungguh. Hal ini juga berlaku bagi kita. Jika kita sungguh-sungguh ingin berdiri teguh di masa-masa yang sulit, kita harus mengikuti teladan saleh dari orang-orang beriman. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-17, Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, Rasul Paulus juga berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kita harus mengarahkan pandangan kita kepada orang-orang saleh dan mengikuti teladan hidup mereka jika kita ingin dapat berdiri teguh di masa-masa yang sulit. Berbicara mengenai mengikuti teladan orang-orang saleh, seringkali setan juga menggunakan cara yang sama dengan memberikan contoh teladan buruk ketika ia berusaha untuk merusak dunia dan gereja. Mereka memberikan contoh orang-orang yang hidupnya fasik, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Contoh-contoh ini disampaikannya melalui berbagai macam media. Biasanya setan-setan memakai bintang film, aktor TV yang tidak salah hidupnya, musisi dan atlet yang hidup tanpa moralitas dan hati nurani yang murni. Atau juga ada pengkhotbah-pengkhotbah televisi yang hanya berfokus pada uang dan kemakmuran semata-mata, tetapi tidak mengkhotbahkan seluruh kebenaran firman Allah. Mereka sengaja dipromosikan untuk mempengaruhi
banyak orang sehingga meninggalkan kehidupan yang baik dan mengikuti kehidupan mereka yang fasik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita ingin berdiri teguh di masa-masa sulit, kita harus berjalan dekat dengan orang-orang beriman dan mengikuti teladan mereka seperti yang dilakukan Timotius pada Rasul Paulus. Dalam Amsal pasal 13 ayat 20 dituliskan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita harus benar-benar dekat dengan orang-orang beriman yang saleh, yang setia ini, supaya mereka dapat berinvestasi dalam kehidupan kita melalui teladan dan pengajaran mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari, kalau kita mau sungguh-sungguh dapat berdiri teguh di tengah-tengah masa yang sulit, kita harus melihat, memperhatikan kehidupan orang-orang beriman yang setia pada masa-masa sukar, dan kita harus dengan sungguh-sungguh mengikuti teladan mereka, supaya kita juga berkemenangan sama seperti mereka. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.